Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang negara Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dan kini telah berumur 78 tahun sejak proklamasi kemerdekaan tersebut. Selain itu, Indonesia juga merupakan anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, di mana Indonesia resmi menjadi anggota PBB pada tahun 1950 dan menjadi anggota ke-60 di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negara Indonesia memiliki bendera berwarna merah dan putih, memiliki bahasa resmi yaitu bahasa Indonesia, memiliki lambang negara berupa Garuda Pancasila, serta memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika sendiri ini memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan negara Indonesia, di mana negara Republik Indonesia terdiri atas beraneka macam ragam suku, bangsa, adat istiadat, dan budaya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan, bahkan puluhan ribu pulau yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pulau-pulau yang tersebar ini kemudian dikelompokkan berdasarkan lokasi mereka masing-masing yang kini kita sebut sebagai provinsi. Saat ini mungkin masih ada yang bingung berapa sih jumlah provinsi Indonesia sekarang? Apakah masih 34 atau 37? Nah, sebenarnya Indonesia saat ini memiliki 38 provinsi yang di dalamnya juga sudah masuk beberapa daerah khusus ataupun daerah istimewa. Bertambahnya jumlah ini sesuai dengan Undang-Undang yang keluar pada tahun 2022, di mana jumlah provinsi dari 34 bertambah 4 provinsi baru, jadi 38. Jika dilihat dari jumlah pulau dan provinsi Indonesia yang banyak ini, kita pasti membayangkan bahwa Indonesia merupakan negara yang besar dan luas. Tentu saja itu benar. Indonesia merupakan negara yang besar, di mana wilayahnya memiliki luas sebesar 1.904.569 km². Secara astronomis, Indonesia ini terletak pada 6 derajat 4 menit 30 detik lintang utara dan 11 derajat 0 menit 36 detik lintang selatan, serta antara 94 derajat 58 menit 21 detik dan 141 derajat 1 menit 10 detik bujur timur. Karena letak dan luasnya wilayah Indonesia yang besar, menyebabkan negara Indonesia memiliki 3 pembagian zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat atau WIB, waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan waktu Indonesia bagian timur atau WIT. Pembagian zona waktu ini menyebabkan adanya perbedaan waktu antara pulau dan provinsi yang berada di satu wilayah zona waktu dengan zona waktu lainnya. Bagi provinsi yang berada di zona waktu WIB atau waktu Indonesia bagian Barat, maka waktunya akan lebih lambat 1 jam dibandingkan dengan provinsi yang berada di zona waktu Indonesia bagian Tengah. Sedangkan jika dibandingkan dengan zona waktu Indonesia bagian Timur, maka provinsi yang berada di zona WIB itu akan menjadi lambat 2 jam. Misalnya waktu di zona WIB saat ini menunjukkan pukul 7 pagi, maka zona waktu di WITA akan menunjukkan waktu jam 8 pagi, sedangkan di waktu Indonesia Timur atau WIT menunjukkan waktu jam 9 pagi. Begitu pula kondisi provinsi-provinsi yang berada di zona WITA, di mana waktunya akan lebih cepat 1 jam dibandingkan dengan provinsi yang berada di zona WIB, dan akan lebih lambat 1 jam dibandingkan provinsi di zona WIT. Sedangkan bagi provinsi yang berada di zona WIT akan lebih cepat 2 jam dibandingkan provinsi yang berada di zona WIB, dan akan lebih cepat 1 jam dibandingkan provinsi yang terletak di zona WITA. Nah, kita telah membahas secara umum mengenai Indonesia. Sekarang mari kita lihat info menarik tentang Indonesia. Jika dilihat dari luas wilayah Indonesia yang besarnya sekitar 1.904.569 km², Indonesia masuk ke dalam kategori 15 negara terbesar di dunia, di mana Indonesia sendiri ini berada tepat pada posisi ke-15 di peringkat tersebut.
Negara dengan wilayah terbesar dimiliki oleh negara Rusia yang memiliki luas sekitar 17.098.242 km². Posisi kedua diduduki oleh negara Kanada dengan luas sekitar 9.948.670 km². Dan posisi ketiga dimiliki oleh negara Cina dengan luas 9.706.961 km². Peringkat ini berdasarkan informasi yang dikeluarkan pada tahun 2023 dan sebagai catatan, data statistik tersebut didasarkan pada luas membandingkan jumlah seluruh wilayah daratan serta perairan yang dibatasi oleh batas internasional ataupun garis pantai. Jika dilihat dari peringkat luas wilayah di mana Indonesia berada di peringkat 15, apakah jumlah penduduk Indonesia juga menduduki peringkat 15 dunia? Jawabannya adalah tidak. Walaupun secara luas wilayah Indonesia berada di peringkat 15, namun jika berdasarkan jumlah penduduk, maka Indonesia berada di peringkat keempat dunia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia yaitu bps.go.id, jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2023 berjumlah lebih dari 278 juta jiwa. Jumlah ini membuat Indonesia berada pada posisi keempat dunia untuk jumlah penduduk di dunia. Untuk negara-negara yang berada di atas posisi Indonesia untuk jumlah penduduk adalah negara Tiongkok, negara India, dan negara Amerika Serikat. Selain itu, jika dilihat berdasarkan kekuatan militer, Indonesia juga termasuk ke dalam 15 besar kekuatan militer terkuat di dunia. Peringkat ini dikeluarkan oleh Global Firepower atau GFP yang membuat ranking untuk kekuatan militer tiap tahunnya. Ranking atau peringkat ini didapatkan setelah mempertimbangkan lebih dari 60 faktor individu tiap negara yang memperlihatkan dari hasil angka yang disebut sebagai Power Index. Nah, untuk peringkat Indonesia berada di posisi ke-13 dengan Power Index sebesar 0,2251, sedangkan posisi pertama dimiliki oleh Amerika Serikat dengan Power Index 0,0699. Posisi kedua diduduki oleh Rusia dengan Power Index 0,0702, serta posisi ketiga dimiliki oleh Cina dengan Power Index 0,0706. Sistem Power Index yang dikeluarkan di sini adalah semakin kecil nilai Power Index yang dimiliki, maka semakin kuat kekuatan militer yang dimiliki oleh negara tersebut. Tahukah kalian bahwa Indonesia menjadi peringkat pertama di dunia sebagai negara paling dermawan? Peringkat ini dikeluarkan oleh Charities Aid Foundation dalam laporan World Giving Index 2023. Indonesia berada di peringkat pertama dengan nilai 68 yang kemudian disusul oleh Ukraina di posisi kedua dengan nilai 62. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya Indonesia menjadi peringkat pertama dalam kategori ini. Dikarenakan pada World Giving Index sebelumnya, Indonesia juga pernah menduduki peringkat pertama. Selain itu, pada World Giving Index 10th Edition yang dikeluarkan pada tahun 2019, Indonesia menduduki peringkat ke-10 negara paling dermawan dalam 10 tahun terakhir. Peringkat-peringkat tersebut belum mencakup semua peringkat yang diberikan kepada Indonesia. Masih banyak peringkat-peringkat lain yang mungkin tanpa kita ketahui Indonesia berada di posisi tinggi di dunia. Misalnya seperti pada bidang olahraga dan makanan. Peringkat Indonesia pada bidang olahraga itu tergantung jenis olahraganya, dan setiap olahraga memiliki peringkatnya masing-masing. Selain itu, contoh lain seperti di bidang makanan terdapat rendang yang pernah menjadi makanan terenak di dunia berdasarkan peringkat makanan terbaik dunia versi CNN pada tahun 2017 dulu. Peringkat ini dapat berubah sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini dan ke depannya. Peringkat tersebut dapat naik ataupun turun tergantung waktu dan keadaan yang ada. Oleh karena itu, kita harus bangga bahwa Indonesia di berbagai cabang sudah mampu mencapai peringkat-peringkat yang tinggi.